Kalau Anda ingin berbuat baik, tidak perlu menunggu kaya. Hidup ini singkat. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Karena itu, berbuatlah baik selagi Tuhan masih memberikan umur bagi kita. Itulah yang dilakukan oleh 3 narasumber kita kali ini. Salah satu di antaranya, mari kita sambut Puger Mulyono. Iya, Pak Puger, Anda berasal dari mana? Surakarta. Surakarta itu Solo ya? Solo. Pekerjaan Anda apa? Jukir. Jukir itu apa ya? Juru parkir. Oh, juru parkir. Boleh tahu nggak penghasilan sebulan sebagai juru parkir? Rata-rata? Kalau sebulan rata-rata ya 1,5 juta. 1,5 juta. Seharian 50.000. Sebulan 1,5 juta. Dengan penghasilan segitu, saya dengar Anda menampung anak-anak dengan HIV/AIDS, betul? Kami, jadi saya bersama teman-teman. Anda bersama teman-teman Ya, menampung anak-anak dengan HIV. penyandang HIV/AIDS. Ya, Ada berapa anak di sana sekarang ini yang Anda sekarang rawat? tinggal 13. 13 anak. Semuanya dengan HIV/AIDS atau ada yang HIV, ada yang AIDS? AIDS semua. Semuanya. Tentu kita semua ingin tahu ya, bagaimana cerita tentang Pak Puger, seorang juru parkir yang menampung dan merawat anak-anak penyandang HIV/AIDS yang saya dengar dibuang, ditolak oleh keluarganya dan Anda tampung di situ ya. Ya. Baik, sebelum Anda nanti bercerita, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Namun apa jadinya jika sang anak ditelantarkan karena memiliki penyakit dan ditolak oleh keluarganya sendiri? Ialah Puger Mulyono, seorang juru parkir di kota Solo, Jawa Tengah, yang berhati mulia merawat anak-anak yang positif mengidap HIV/AIDS. Awalnya di tahun 2012, Puger mendapat kabar bahwa ada seorang anak berumur 1,5 tahun yang ditelantarkan keluarganya karena terinfeksi HIV. Merasa iba, Puger pun membawa anak itu pulang untuk dirawat dengan penuh kasih sayang. Jiwa penolong yang dimiliki Puger membuat dirinya didatangi banyak orang yang membawa anak dengan HIV/AIDS. Bahkan, Puger jadikan rujukan untuk menampung anak-anak dengan HIV/AIDS. Cara berpikir mereka gimana ya? Lagian ya itu kan anak-anak gitu loh. Apa nggak kasihan? Ya kalau kita orang muslim kan seharusnya sudah tahu. Kalau untuk anak yatim
piatu, gimana kita harus memperlakukan mereka gitu sudah tahu. Ya nggak usah dipedulin aja, udah. Yang penting kan kita melakukan sesuatu hal yang positif. Siapa tahu mereka malah justru ikutan. Kalau enggak, ya sudah biarin aja. Puger tidak pernah menolak anak yang dirujuk kepadanya. Anak-anak yang dirawatnya tidak hanya yang berasal dari Jawa Tengah, bahkan dititipi anak dari Papua. Di tahun 2015 untuk melegalkan kegiatannya merawat anak dengan HIV/AIDS yang terlantar, Puger mendirikan Yayasan Lentera. Saya tuh melihat sosoknya dia, itu walaupun dia dari background yang menurut pemikiran masyarakat setempat dia itu orang yang ada yang bilang dia gali, dia orang jalan, dia tukang parkir. Tapi saya memandang dia itu dari sisi yang lain. Dia itu kalau sama anak-anak itu dia perhatian. Dan betul ketika saya ajak dia dan kita sama-sama mendirikan Yayasan Lentera ini dan bisa jalan, dia perhatian care sama anak-anak. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, Puger merawat anak-anak ini seperti anak kandungnya sendiri. Mulai dari mengantar ke sekolah hingga jadwal memberi obat. Saat ini, lelaki berusia 42 tahun ini masih merawat 13 anak dengan HIV/AIDS. Pak Puger, Ya. saya dengar Anda dulu preman ya? Ya, Preman di mana? Melawai Tanah Abang. Melawai, Tanah Abang. Ya. Kok kita nggak pernah ketemu di situ ya? Berapa penghasilan Anda sebagai preman dulu? Kalau waktu di Melawai sama Tanah Abang, 600.000 sehari. Sehari? Nggak ada sehari, 8 jam kali ya. 8 jam aja sudah dapat 600.000. Ya, Dengan penghasilan 600.000 dalam 8 jam berbanding dengan 1 bulan 1,5 juta, kenapa Anda meninggalkan pekerjaan sebagai preman? waktu itu kan udah tahun lalu, tahun 99. Saya waktu itu kan sampai 2006. Di Jadi Tanah Abang preman saya ya? di Blok A. Tanah Abang saya dapat telepon dari teman saya yang sekarang menjadi rekan. Namanya Mas Yunus waktu itu. Telepon Mas Yunus, telepon bilang apa? Nawari kerjaan di Solo untuk pegang pendamping dan pekerja sosial di Ham Reduction. Jadi pecandu narkoba suntik. Lalu bagaimana ceritanya sampai kemudian Anda tadi berkenalan dengan anak-anak HIV/AIDS tadi? Dari sejak tahun 2006 saya diikutkan pelatihan untuk pendampingan orang dengan HIV. Akhirnya setelah itu saya belajar menangani orang-orang dengan HIV sampai akhirnya ceritanya tahun 2012 ada informasi dari rumah sakit. Waktu itu ada bayi yang sudah fase AIDS, dia nggak ada yang mau merawat. Pak Puger mau nggak gitu. Akhirnya saya bersama teman saya waktu itu Mas Kefas juga sama pendamping orang dengan HIV/AIDS ke rumah yang di daerah Mojosongo belakang TATV waktu itu. Iya. Pagi saya ke sana, saya berjumpa dengan keluarganya dan saya lihat jelas anaknya waktu itu digeletakin di lantai waktu itu. Orang tuanya kemana? Udah meninggal. Karena HIV/AIDS. Ya, Terus anaknya nggak terlantar, nggak ada yang mau nggak terima. ada. Dia Terus? udah 3 hari waktu itu katanya nggak mandi, nggak dimandiin. Takut semua ya? Ya. Perawat-perawat di sana takut. Ya, akhirnya siang itu saya ngajak 2 relawan juga pendamping orang dengan HIV, Mbak Emi sama Mbak Tika untuk Terus? ke rumahnya. Apa yang Anda lakukan? Ya musyawarah dengan kakek neneknya, kalau anak ini nggak mau ada yang merawat, biar kami yang merawat anak ini. Dikasih? Dikasihkan ya, kami teken secara kayak orang adopsi gitu. Oh, diadopsi ya. Ya, Terus itu tahun berapa? tahun 2012.
Anak itu sekarang? Sekarang TK. Oh, jadi sehat. Masih banyak peristiwa yang menarik berkaitan dengan anak-anak HIV/AIDS yang dibantu oleh Pak Puger dan teman-teman ya. Termasuk Anda dan teman-teman menemukan ada anak yang tinggal kulit dan tulang saja sekarat di hutan. Iya. Nah, bagaimana ceritanya? Ikuti terus Ki Candy. Ada cerita mengenai anak yang ditolak oleh keluarganya, kemudian harus tinggal di kandang ayam. Nah, itu bagaimana ceritanya? Karena ibu bapaknya udah meninggal, anak itu ikut budenya. Dia nggak boleh tidur di dalam rumah. Terus? Akhirnya dia ditidurkan dekat kandang ayam yang ditungguin oleh kakaknya. Umur berapa anak itu? 2 tahun. 2 tahun? Ya. Jadi malam-malam dia tidur di kandang ayam situ? Ya, tiap hari. Nah, bagaimana nasib anak itu sekarang? Sekarang udah meninggal. Sudah meninggal. Pada usia berapa? 4 tahun. Jadi 2 tahun Anda dan teman-teman rawat. Ya. Lalu bagaimana dengan anak yang ditemukan di hutan? Itu bagaimana ceritanya? Itu melalui informasi Rumah Sakit Kartini Jepara. Ini hutan mana ini ditemukannya? Bang Sri Jepara, hutan jati. Oke, terus siapa yang menemukan pertama kali? Masyarakat atau penduduk di situ? Sama Bu RT-nya waktu itu. Anak itu sengaja diusir dari rumah, dari desanya ke hutan sama neneknya. Oh, karena? Karena dia hidup sama neneknya. Bagaimana cara dia bertahan hidup waktu itu? Ya, dikasih air putih aja. Umur berapa? Waktu itu dia umur 1 tahun 6 bulan. Jadi waktu Anda masuk ke hutan, Iya, sama apa yang Pak Yunus. dilakukan? Langsung kita tawari nenek itu untuk cucunya kami asuh supaya dia mendapatkan perawatan yang lebih baik di Solo, supaya dia bisa masuk ke rumah sakit. Saya selalu ingin tahu bagaimana nasib anak itu sekarang. Ya, masih hidup. Masih hidup. Umur berapa sekarang? 4 tahun. 4 tahun. Awalnya anak-anak itu ditampung di mana? Dulu waktu pertama kali namanya Yosep, kami waktu itu dibantu Mas Yunus untuk ngekoskan anak Yosep dengan kita cari pengasuh 1. Kos selama 2 bulan. Terus kemudian sesudah itu? Akhirnya Pak Yunus atas inisiatifnya ngajak saya untuk membentuk suatu lembaga. Waktu itu malam-malam di Wedangan, kita harus punya rumah aja deh. Tapi nggak ada duit. Akhirnya Pak Yunus yang jual motor. Jual motor? Ya. Untuk sewa rumah? Sewa rumah di daerah Bumi. Selama 2 tahun rumah itu dia ngaku kontrak dengan duitnya. Terus? Lalu setelah 1 bulan ngontrak rumah, kami diberi kepercayaan lagi, amanah lagi sama Allah untuk ngasuh anak lagi yang datang diantar neneknya. Dalam sudah kondisi AIDS juga dia. Terus Anda dan teman-teman terima? Terima, kita nggak bisa menolak. Itu awal mulai ada kegiatan menampung anak-anak dengan HIV/AIDS. Setelah itu banyak lagi yang disuruh ambil, dirujuk dari rumah sakit. Lalu kapan persisnya mulai mendirikan Yayasan Rumah Lentera Surakarta ini? Persisnya waktu itu tanggal 4 November. Sudah berapa banyak anak yang ditampung waktu itu? Waktu itu baru 5. Lalu kemudian untuk operasional sehari-hari dari mana uangnya? Kan mereka perlu makan, perlu baju. 1 itu dari pendapatan kami sendiri. Pada saat itu Anda pekerjaannya apa? Waktu itu saya masih jadi keamanan security di Family Karaoke. Jadi ada uang tambahan? Iya. Terus patungan? Patungan dengan, kami waktu itu bekerja di Yayasan Mitra Alam. Jadi di proyek isu HIV/AIDS. Nah, gaji kami kita potong semua untuk kebutuhan anak-anak. Dan dibantu oleh
keluarga. Ikhlas lillahi ta'ala kami. Jadi sekarang ini apa saja kegiatan di Rumah Lentera Surakarta ini? Ya seperti keluarga kami, nggak ada kegiatan, ya udah. Ngomong anak, ya sekolah, nanti habis sekolah ya makan siang, tidur. Oh, jadi anak-anak ini disekolahkan juga? Kita sekolahkan, karena kami itu sudah komitmen bahwa kita harus penuhi hak-hak mereka, kita bantu. Saya baru mau tanya nih, apakah anak-anak dan istri tidak takut? Anda juga termasuk dan teman-teman tidak takut tertular HIV/AIDS ini? Tidak, karena kami yakin Yakin apa? nggak ada penyakit yang bisa menular. Karena udah dalam keyakinan kami di Quran nggak ada. Tuhan nggak akan ngasih penyakit untuk menularkan ke manusia. Apalagi untuk orang yang berbuat baik seperti Anda dan teman-teman ya. Nah, insya Allah. Nah, tadi ada liputan atau gambar di video Anda diusir oleh penduduk sekitar rumah ya. Ya, Dan harus gendong, kayaknya mendadak sekali ya. ya, Dibantu oleh beberapa anggota ormas untuk mindah-mindahin anak-anak itu ya. ya. Nah, itu kejadiannya kapan? Tahun 2015. Saya dengar beberapa kali terjadi seperti itu ya. Iya, Anda diusir, sering. diusir. Waktu itu 2 tahun sudah kontrakan kami habis kan di Bumi. Aku sama Pak Yunus bingung waktu itu malam-malam. Ger, ini udah kontrakan udah habis. Kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi harus minta legalitas RT sama RW sama Pak Lurah. Setelah kita kasih tahu, akhirnya malah aku yang harus pergi dari rumah. Malah diusir ya. Ya, Pak Buger sudah nambung anak-anak dengan HIV di lingkungan saya malu. Akhirnya bantuan nggak jadi dikasih, dikembalikan ke pemerintah lagi, tapi kami harus pergi dari rumah itu. Nggak boleh lagi nerusin. Berapa kali Anda diusir-usir seperti itu? Kalau resmi diusir 2 kali. Oh, resmi diusir. Yang nggak resmi itu bagaimana itu? Baru yang nggak resmi pernah waktu itu mau dikasih pemerintah fasilitas rumah. Baru mau tanda tangan waktu itu hari Jumat, saya ingat waktu itu Mas Buger datang ya ke acara serah terima fasilitas tempat untuk anak-anak Lentera. Ya, saya datang waktu itu, ada wali kota, wakil wali kota, semua jajarannya ikut. Baru lihat-lihat rumah, warga datang, RT RW. Saya nolak untuk anak-anak, dipakai untuk anak-anak Lentera rumah ini. Ya, gimana Mas? Ya sudah, kembaliin aja deh ke pemerintah. Nggak apa-apa kok. Kalau sekarang kondisinya bagaimana? Masyarakat udah bisa menerima atau? Waktu itu kami bingung kan, duduk aja di rumah. Akhirnya ada seorang ulama datang, aku juga nggak kenal. Terus? Assalamualaikum, Pak Buger ya? Iya Pak, ikut keluar sebentar bisa. Kemana Pak? Cari rumah buat anak-anak kamu. Iya, langsung diajak aku muter-muter. Akhirnya aku suruh milih rumah yang dekat aku berkegiatan. Akhirnya aku cari yang dekat rumahku, yang sekarang aku tinggal. 1 hari kami pindahan, baru 3 jam. Kami sudah digedor lagi sama warga. Lah, Aku harus pindah dari situ lagi. dengar-dengar Pak Yunus. Pak Yunus di situ. Mana Pak Yunus, boleh berdiri? Oh, ini Pak Yunus ya. Yang disebut-sebut dari tadi ya. Wah, ini wajah Anda menunjukkan Anda bakal masuk surga ini. Kita doakan ya. Terima kasih Pak Yunus. Baik. Nah, pasti kami semua ini dalam hati berpikir-pikir, apa bahagianya ngurusin anak-anak ini? Kan Anda bisa pergi begitu aja dan menikmati hidup Anda sendiri. Ya, semua itu karena Allah bagi saya. Dia sudah tunjukkan jalan saya begini. Saya bahagia, diberi kesehatan. Saya bisa memberikan kasih sayang terhadap orang lain, bisa menolong orang-orang lain. Mungkin juga salah satu untuk mungkin Allah bisa memberi jalan karena ini ridhonya
apa yang dulu pernah saya lakukan. Harapan Anda untuk anak-anak ini? Kalau harapan kami semua untuk anak-anak ini, mereka bisa terpenuhi hak-haknya sebagai anak, sampai nanti mereka dewasa untuk mencapai cita-citanya. Pugar, terima kasih Ya. sudah berbagi cerita di acara ini.